sehingga muncullah masalah baru bahwa tanpa distrofin akan mengakibatkan membran otot robek saat kontraksi, sehingga kalsiumnya masuk tak terkendali sampai terjadi aktivasi protease. Kemudian jadilah nekrosis otot. Kalau jaringan ototnya diganti lemak dan jaringan ikat, maka akan jadi kelemahan progresif. Tidak menutup kemungkinan pada usia 12 tahun sudah memakai kursi roda, dan di usia 20 tahunan resiko besar terjadi gagal jantung atau respirasi. Hasil akhirnya adalah neuron itu mengirim sinyal sempurna, tapi ototnya tidak mampu merespons. Solusinya apa? Ada obat kortikosteroid yang memperlambat kerusakan. Ada terapi gen, exon skipping, mikrodistrofin yang memulihkan produksi protein parsial. Ada juga jalur fisioterapi yang bisa mempertahankan mobilitas selama mungkin. Nilai tambah dan insight kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa kontraksi otot itu butuh stabilitas struktural, bukan hanya ion. Lalu, cara berpikir semakin kokoh bahwa kekuatan bukan hanya soal sinyal, tapi soal ketahanan infrastruktur. Lalu, keyakinan kita selalu baru bahwa tubuh itu bukan hanya listrik, ia juga arsitektur. Pesannya apa? Jadi, jangan remehkan fondasi. Kadang yang membuat kita itu jatuh tersungkur bukan kurangnya dorongan, tapi rapuhnya struktur yang menopang. Intinya, ini menunjukkan bahwa fluktuasi potensial membran adalah bahasa elektrik yang digunakan oleh tubuh untuk berkomunikasi dan bergerak. Ketiga, peran neuron dalam komunikasi. Jadi, apa sih fungsi utama neuron dalam tubuh kita? Jadi, fungsi utama neuron adalah menerima pesan dari lingkungan internal atau eksternal, memproses informasi tersebut, dan mengirimkan pesan ke sel target melalui impuls saraf. Kemudian, sebenarnya bagaimana sih neuron itu mengirimkan pesan ke sel target? Caranya, neuron itu menghantarkan impuls saraf sepanjang akson menuju ujung sinaps, di mana neurotransmitter itu dilepaskan untuk memicu respons pada sel target. Selanjutnya, adakah contoh bagaimana neuron itu bekerja dalam situasi nyata di tubuh kita? Ada. Ketika kita menyentuh benda panas, maka neuron sensorik itu mengirimkan sinyal ke otak, yang kemudian memerintahkan neuron motorik untuk memicu kontraksi otot agar menarik tangan menjauh. Jadi, bayangkan sebuah kantor pos yang mengirim surat ke alamat tertentu. Nah, dalam tubuh kita, neuron adalah seperti kantor pos ini yang mengirim pesan ke organ target melalui sinyal listrik. Fungsi utama neuron itu apa sih? Pertama, menerima pesan, yaitu neuron itu menerima informasi dari lingkungan internal atau eksternal melalui reseptor atau sel lain. Kedua, memproses pesan, yaitu neuron itu memproses informasi ini di badan selnya. Ketiga, mengirim pesan, yaitu neuron itu mengirimkan pesan ke sel target melalui impuls saraf yang dihantarkan sepanjang akson menuju ujung sinaps. Keempat, inisiasi respons, yaitu di ujung sinaps, neurotransmitter itu dilepaskan untuk memicu respons pada sel target. Ada contoh dalam tubuhnya, teman-teman. Nah, ketika kita